Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, summa sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in jami' awliya wa syuhada wa salihin, summa ila ruhi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila ruh Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah, Allah tawashsham birahmati wal maghfirah wa yu'li darin fil jannah wa yanfa'ana bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Babus Salam, Jalan M. Yamin, Layaran, Samarinda, berbahagia rahimakumullah. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita seberataan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, keafiatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita habiskan, yang sudah kita pakai, yang sudah kita pergunakan, dan akan banyak lagi nikmat-nikmat Allah, anugerah-anugerah Allah yang akan diberikannya kepada kita. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, asyukru lillah, alhamdulillah, asyukru lillah, azka salatin wa salamin bi rasulillah, azka salatin wa salamin bi rasulillah, alhamdulillah, asyukru lillah, alhamdulillah, asyukru lillah, azka salatin wa salamin bi rasulillah, azka salatin wa salamin bi rasulillah.
Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, otomatis kita ini beribadah kepada Allah dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan landasan mahabbah kepada Allah, dengan landasan cinta kepada Allah, maka semua ibadah yang kita lakukan itu akan terasa nyaman, akan terasa lezat, akan menjadikan khusyuk. Kita dapat melaksanakan salat khusyuk, berzikir dengan khusyuk, beribadah dengan khusyuk. Itu landasan pertama, ialah kita ini harus mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengakui, menyadari bahwasanya kita ini banyak sekali mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selanjutnya tak lupa pula kita memanjatkan terima kasih kepada baginda Rasulullah SAW yang banyak sekali berkorban kepada kita dengan pengorbanan perjuangan Rasulullah SAW kepada kita, sehingga agama Islam sampai ke kita ini dan sampai kepada anak turunan kita insyaallah. Oleh karena itu kita senantiasa mendoakan Nabi Muhammad SAW, berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Karena Nabi Muhammad ini senantiasa rindu kepada kita, Nabi Muhammad sangat sayang kepada kita, dan Nabi Muhammad SAW itu memperhatikan kita di dunia dan di akhirat. Nah, perhatian Nabi Muhammad itu di akhirat yang lebih kita pentingkan lagi. Jadi kita jangan sampai kita ini terlepas, jangan sampai kita ini lepas daripada menjadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kita harus pertahankan, kita harus kuati bahwasanya kita ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita berterima kasih, mendoakan Nabi Muhammad dengan bersalawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad sebagai umat beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, karena kita menyadari bahwasanya kita ini hamba yang sangat banyak melakukan perbuatan dosa, hamba yang banyak bersalah kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah
Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istighfar kita, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita perbaharui niat i'tikaf kita di dalam masjid ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita mengevaluasi, mengkaji tentang pelajaran ibadah salat kita. Mungkin di antara kita sudah sering belajar tentang masalah salat ini, dan kita sudah berulang kali mempelajari, memperdalam ibadah salat ini. Tapi namanya ibadah salat ini ibadah yang sangat komplit, ibadah yang sangat lengkap. Oleh karena itu pelajaran ibadah salat ini terus kita ulang-ulang, terus kita pelajari sampai akhir hayat kita. Karena yang pertama-tama dihitung di akhirat nanti ialah tentang salat. Begitu kita mati, sebarataan kita kan mati, kita ini kiamat mati. Bangkit dari kubur, yang pertama ditanya itu adalah ibadah salat dulu. Awwalu ma yuhasabil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama-tama yang akan dihisab pada hari kiamat itu tentang masalah ibadah salat. Jadi kita ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala berapa rukun salat, berapa apa yang disah-sah dari ibadah salat, apa yang diwajibkan dalam salat, apa sunat-sunat dalam salat itu. Kita akan bertanya nanti satu-satu tentang perihal ibadah salat ini. Jadi jangan sampai kita masalah ibadah salat ini salah nanti menjawab. Sebelum pertanyaan yang lain, sebelum perhitungan yang lain, ibadah-ibadah yang lain dihitung, itu yang pertama dahulu adalah ibadah salat. Jadi harus tahu, wajib kita mengetahui tentang ibadah salat ini. Ditanya nanti, rukun salat berapa oleh Allah? Sudah betulkah kamu melakukan rukun-rukun salat? Syarat sah salat sudah terpenuhi kah? Nah, kalau sudah sah, sudah rukun-rukun yang terpenuhi, maka kita dinyatakan diterima ibadah salat kita itu. Kalau salah, nah maka semua amalan ibadah kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah salatnya tidak diterima alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua amalan-amalan kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih penting lagi kita mengetahui jangan sampai rukun salat itu dan sunat-sunat salat itu tidak bisa kita membedakan. Jadi kadang-kadang kita ini ada sadar dikira itu sunat padahal itu wajib. Dikira itu wajib, rukun salat padahal itu sunat. Nah, banyak seperti itu. Seperti tahiyat awal. Tahiyat awal itu bukan rukun salat. Bukan rukun salat tapi itu sunnah. Jangan sampai kita mengatakan, meyakini satu yang sunat itu diyakini dengan wajib, itu membahayakan salat kita. Seperti doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu bukan rukun salat. Jangan sampai dikatakan itu sebagai rukun salat. Ya, silakan yang sudah mendapatkan. Bismillah. Nah, jadi harus tahu kita membedakan mana yang sunat, mana yang rukun. Nanti yang pertama-tama ditanya itu dulu di akhirat nanti
dihisab, nanti dihitung dulu ibadah sholat kita. Sudah betulkah rukunnya, sudah betulkah syarat-syarat sholat kita, sudah tepatkah waktunya, sudah tepatkah khusyuk-khusyuknya, sudah lengkapkah? Nah, baru kita ditanya di proses pertanyaan yang lain. Jadi di akhirat itu nanti, di yaumil hisab nanti, semua yang kita miliki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jarum yang ada di rumah kita, satu bilah jarum, satu bilah paku di rumah kita, itu akan ditanya di akhirat nanti. Di mana kamu dapat jarum satu bilah ini? Di mana kamu dapat paku satu bilah ini? Apalagi nikmat yang lain, mobil, motor, tanah, yang lain itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu akan dipertanggungjawabkan di yaumul mahsyar nanti, di hari hisab nanti akan dihisab. Dalilnya apa? Dalilnya surah Al-Hakumut Takasur. Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilman yakin. Summalatus, nah yang terakhir summalatus alunna yawma idzin 'anil na'im. Summalatus alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti akan ditanya sedetail mungkin nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita. Jadi semua nikmat Allah itu akan ditanya. Sampai-sampai pertanyaan Allah itu, siritan mata kita akan ditanya oleh Allah. Itulah siritan mata. Kita kan berjalan, kadang-kadang menyirit mata kita itu, nah menyirit ke situ. Nah siritan mata itu akan ditanya, dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sekecil itu nikmat Allah akan ditanya. Nyirit itu kan nikmat juga, nyiritnya ada siritan mata. Nah, itu akan ditanya oleh Allah, siritan mata kita itu nikmat ya. Kita berjalan, ada siritan mata, apa siritan mata? Nah, itu akan ditanya oleh Allah. Apakah siritan mata kita itu mengandung yang halal, yang haram, atau yang halal? Kalau kita melihati atau menyirit aurat orang lain atau yang diharamkan oleh Allah, maka siritan mata kita itu hasilnya akan haram. Nah, jadi hati-hati kita menyirit melihat sesuatu itu. Jadi pandangan kita itu, kita memandang ini, memandang kita ini ada 5 hukum. Memandang kita itu ada 5 hukum. Kita melihat itu ada 5 hukum. Pertama haram, yang kedua sunat, yang ketiga wajib, yang ketiga, yang keempat mubah, harus. Umpamanya kita memandang yang wajib. Memandang yang wajib itu seperti yang berpahala, memandang orang tua kita. Ada orang tua kita, kita pandang wajah orang tua kita dengan pandangan kasih sayang di hati orang tua kita. Kasihannya bapakku, kasihannya ibuku, selama ini merawat aku, selama ini menyayangi aku. Itu pandangan rahmat kepada orang tua kita. Nah, pandangan kita itu pandangan yang berpahala, pandangan yang luar biasa, lebih besar daripada ibadah kita yang lain-lainnya. Jadi kita memandang orang tua kita, orang bapak kita atau ibu kita, kita lihati, kita pandang. Nah, pandangan kita itu menghasilkan pahala yang sangat besar. Nah, jadi pandangan kita itu akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Kita memandang orang tua kita, memandang guru kita, memandang murid, memandang orang-orang tua, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat. Nah, sebaliknya kalau kita memandang aurat orang lain, memandang keaiban orang lain, itu hukumnya haram. Itu akan mendapatkan dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan itu bukan tidak bernilai, pandangan itu bukan tidak bermanfaat, pandangan itu ada nilainya, ada hisabnya, ada dihitung nanti di akhirat nanti. Pandangan yang sunat, kita memandang Al-Quran, memandang kitab, itu pandangan yang bernilai pahala juga. Jadi jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh tentang pandangan mata itu.
kita memandang HP. Kita memandang HP itu, melihat HP itu ada yang haram, ada yang sunat, ada yang mubah, ada yang makruh. Jadi ada 5 hukum ketika kita melihat HP itu. Jadi kada cuma biasa, itu luar biasa kita memandang HP itu. Itu salah satu daripada yang harus kita perhatikan. Jadi kemudian kita lanjutkan tentang rukun salat. Itu sudah sampai tentang membaca surah Al-Fatihah. Harus membaca surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini surah yang harus kita betul membacanya, jangan sampai salah. Jadi rukun yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Wajib pada setiap rakaat salat fardu atau sunat bagi makmum atau imam atau salat sendirian membaca surah Al-Fatihah. Dalilnya an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Artinya tidak sah salat tanpa membaca surah Al-Fatihah, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak sah salat itu tanpa membaca surah Al-Fatihah. Artinya surah Al-Fatihah itu wajib dibaca baik salat berjamaah atau jadi imam atau jadi makmum atau salat sendirian. Itu wajib membaca surah Al-Fatihah. Dan bacaannya juga wajib benar, jangan sampai salah membaca surah Al-Fatihah itu. Surah Al-Fatihah ini hadirin dan hadirat sekalian banyak namanya. Al-Fatihah itu banyak namanya. Artinya menunjukkan surah Al-Fatihah ini sangat mulia. Kalau sesuatu itu banyak namanya, maka menunjukkan bahwasanya sesuatu itu sangat mulia. Al-Fatihah itu namanya diantaranya Al-Fatihah. Ada lagi namanya Ummul Quran. Ada lagi namanya Sab'ul Masani. Nama Fatihah itu Sab'ul Masani. Artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Fatihah itu kan 7 ayat dan dibaca diulang-ulang. Rakaat pertama surah Fatihah, kedua surah Fatihah. Ini ada acara Al-Fatihah, ini ada apa lagi Al-Fatihah. Jadi 7 surah yang sering dibaca, yang sering diulang-ulang, Sab'ul Masani. Ada lagi nama surah Al-Fatihah itu Al-Kafiyah, surah yang mencukupi. Jadi kalau sudah sholat itu membaca surah Al-Fatihah, walaupun yang surah yang lain tidak dibaca, kafiyah sudah cukup. Jadi surah Al-Fatihah itu banyak namanya. Itu menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah itu sangat mulia, sangat agung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan surah Al-Fatihah ini tidak bisa kita sekedar teori, harus praktik membaca surah Al-Fatihah ini. Harus praktik membaca surah Al-Fatihah. Siapa yang maju membaca surah Al-Fatihah? Ya, maju siapa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, stop dulu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim termasuk satu ayat dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bis itu tipis. Bis. Selesaikan bunyi sin dulu. Bismillah. Kalau kita kecepatan, Bismillah. Nah, jadi desirnya sin sudah selesai. Bismillah. 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 Lamnya tipis. Karena mim baris di bawah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ya, stop. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, habis. Jadi di sini Bismillah, satu tasdidnya di sini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi dalam Bismillah ini ada 3 tasdid. Ada 3 tasdidnya di situ. Jadi jangan sampai tidak dibaca tasdidnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ha, bukan ha, bukan kha. Alham. Kalau alham salah. Yang betul alham ha kosong. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lillah, ada tasdidnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba-nya bertasdid. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. ya, stop. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim, ra-nya tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim, tipis itu. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Ada tasdidnya. Tasdidnya. Ar-Rahmanir-Nirra. Baris di bawah. Nirra. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini ada ra-nya pertama bertasdid, ra-nya kedua bertasdid. Jadi artinya 2. Jadi dalam surah Al-Fatihah ada 14 tasdid yang sampai ketinggalan di situ. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirnya tajam. Ni bukan nir, bukan nir. Ar-Rahmanir. Nah, itu miring, namanya miring, harus Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, stop. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Bukan maliki yaum. Bertasdid kapnya, tidak bertasdid kapnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dalam bersatu lagi. Maliki din. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, Ustaz. Jadi harus mantap di situ. Iya, jangan tanggung-tanggung. Jangan iya, harus mantap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, ada tasdidnya.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dua tasdid lagi. Iyyaka pertama dan iyyaka kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta. Kalau tak itu ada hembusan kecil sedikit. Ta. Nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai mentul di situ. Kalau ihdi nah, kayak jadi itu ditahan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Di Fatihah itu harus terus kita latih hari-hari. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kebanyakan keliru itu memasukkan nasri. Satu kan munyung dulu, sui. Ihdinas siro. Ra-nya tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina, lamnya bertasdid itu. Alladzina siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzi, ada tasdidnya begitu, jangan sampai kurang tasdidnya. Siratal ladzi, bukan ji, ada jim, ada zal, itu zal. Siratal ladzi, ada agak miring, ada enteng sedikit. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil gha ke sini. Ghairil di atas ghairil bukan ditahan. Ada yang biasa baca wairil maghdub, itu berkalkalah jadinya. Jangan berkalkalah, jangan mentul, jangan mentul. Harus ditahan. Wairil maghdub di sini. Wairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ghairil, realnya tipis. Ra baris di bawah. Ghairil maghdubi. Jadi yang paling fasih membaca dot itu hanya satu, itu Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tuh cuma ya niru-niru gitu aja lah. Ghairil maghdubi alaihim lamnya tipis. Dot itu ada tasdid lagi. Ghairil maghdubi alaihim wa baris di atas, la baris di atas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang di ujung itu ada tasdid lagi. Waladdallin. Jangan kayak orang jumping motor tuh. Waladdallin. Itu biasa aja, landai aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Surah Al-Fatihah itu kita baca dengan 3 cara. Yang pertama, membacanya tajwidnya harus sesuai, makharijul hurufnya harus tepat. Kemudian tartilnya harus pas. Yang pertama, bacaannya harus pas. Yang kedua, pemahamannya. Jadi kita sudah paham surah Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Terus sampai habis. Sudah kita paham artinya. Kemudian yang ketiga, surah Al-Fatihah itu kita rasakan. Karena ketika kita sholat membaca surah Al-Fatihah itu terjadi dialog dua sisi. Kita dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat yang kita baca itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada jawaban dari Allah. Kita sedang berkomunikasi dua arah dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus sadar kita itu bahwasanya kita itu sedang berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini hambaku si fulan ini sedang menyatakan bahwasanya aku ini pengasih dan penyayang. Ya Allah, betul aku ini pengasih dan penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita baca, dijawab oleh Allah. Wahai para malaikat, nih hamba-hambaku sedang memuji aku. Itu dijawab oleh Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu ucapan kita, itu dijawab oleh Allah. Ya Allah, betul aku ini pengasih dan penyayang. Maliki yaumiddin. Jadi kita, Allah adalah raja di hari pembalasan nanti. Harus kita rasakan. Jadi setiap ayat itu ada bacaannya, ada pemahamannya. Yang ketiga ada rasanya. Jadi ada rasanya. Satu ayat itu ada rasanya, satu surah itu ada rasanya. Jadi ketika kita sholat itu membaca, kemudian memahami artinya dan merasakan rasanya. Jadi bukan hanya makanan minuman, ada rasanya. Bacaan pun, Al-Quran pun juga ada rasanya. Nah, kalau sudah tiga macam ini sudah kita praktekkan, maka insya Allah salat khusyuk itu akan kita dapatkan. Semuanya itu kita takbir, rasakan Allahu Akbar. Rasanya ini kita berhadapan dengan Raja Maharaja, segala Raja Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, kemudian takbir, kemudian ruku, kita rasakan aku ini sedang ruku. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Allah yang maha agung, Allah yang maha terpuji, Allah yang maha segala-galanya. Nah, kita rasakan itu. Nah, kalau sudah rasa ini kita rasakan, bacaannya sudah kita pahami, tajwidnya sudah benar, insya Allah salat khusyuk itu akan mudah kita dapatkan. Sudah sampailah lewat 17 ya sudah sampai. Jadi sampai kita surah rukun yang keempat baru. Jadi ada 14 rukun, sudah sampai rukun yang keempat. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan kita mendapatkan salat yang khusyuk. Mudah-mudahan kita tidak mati, tidak meninggal dunia kecuali kita sudah mendapatkan salat yang khusyuk yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة